Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Sucikan Hatimu dengan Berzikir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wal nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa akhussu bi dzikri ahli silsilatit tariqah al-naqsyabandiyah Sayyidi Syekh Buya Somad, Sayyidi Syekh Khalifah Mayung, Sayyidi Syekh Ja'far Pulau Godang, Sayyidi Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Sayyidi Syekh Mahmudin Deli, Sayyidi Syekh Ismail bin Ahmad bin Abdullah, Sayyidi Syekh Diauddin Khalid Al-Kurdi Al-Naqsyabandi wa jami'i usulihim wa furu'ihim. Syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama awak hormati guru awak Syekh Abdul Ghani, yang sama-sama awak hormati insyaallah dimuliakan Allah Khalifah Muda, Khalifah Makmur, para khalifah, para peserta suluk, insyaallah saudara awak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ko ambo dibagi kehormatan untuk membacakan faidah-faidah dari ulama Naqsyabandiyah. Ambo tidak ceramah, ambo tidak tausiah, ambo tidak tabligh akbar. Tidak layak ambo di muka guru-guru ambo. Hanya membacakan yang mungkin ada manfaat. Buku yang ambo bacakan itu ditulis oleh Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cicit dari Syekh Amin Al-Kurdi. Syekh Amin Al-Kurdi ko murid dari Syekh Utsman. Syekh Utsman ko murid dari Syekh Umar. Syekh Umar ko murid dari Syekh Diauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Itu maka nama tarikat awak Khalidiyah, dari nama Khalid ikut. Jadi bersuara silsilah awak dengan penulis kitab ko pada Syekh Khalid. Sedangkan awak dari Buya Somad, dari Syekh Khalifah Mayung, dari Syekh Ja'far Pulau Godang, dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, dari Syekh Mahmudin Deli, dari Syekh Ismail bin Abdullah, dari Syekh Khalid, dari Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Khalid. Syekh Khalid jadi bersuara nasab silsilahnya pada Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Izinkan ambo ya membacakan yang menurut ambo sudah ambo pilih-pilih, mungkin elok untuk ambo sendiri, untuk awak bersama. Qala Sayyiduna Al-Kurdi, kata Syekh Amin Al-Kurdi, i'lam anna dzikra nau'ani. Zikir ko ada dua. Yang pertama qalbi, zikir qalbi. Yang kedua lisani, yang kedua zikir lisan. Jadi kalau ada nama ajawak di masjid penceramah, banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyak berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang maksudnya itu lisani. Sedangkan awak selama bersuluk iko yang diajarkan guru awak itu qalbi. Walikullin minhuma syawahidu minal kitab.
Kedua-duanya qalbi dan lisani tadi ada dalilnya dari kitab, dari Quran was sunnah dan dari hadis Nabi. Fa dzikrul lisani, zikir yang lisan tadi, bil lafzil murakkabi minal aswat, bersuaranya, ada suaranya. La ilaha illallah, bersuara. Subhanallah, bersuara. Wal huruf, ada hurufnya. Subhanallah, ada sinnya, ada banya, ada ha. La yatayassaru lidzakiri fi jami'il awqat. Deknya bersuara sama berhuruf, maka tidak bisa orang berzikir selamanya. Itu kelebihan zikir qalbi dan awak buat dalam suluk kok dibandingkan zikir lisani. Zikir lisani kau orang tidak bisa selamanya, putuinya. Asal buantinya bersuara, putui. Asal buanti hurufnya hilang. Fa innal bai'a, kalau ada orang berjual beli, wasyira, ambo jual boleh iko sekilo, ambo boli, buanti zikirnya. Sedangkan zikir qalbi tidak putui. Biarpun awak menjaga toko, biarpun awak di kantor, tidak putui. Itu maka Naqsabandiyah itu qalbi. Wa nahwihi wa nahwahuma yulhiyani dzakira anhu albattah, melalaikan orang yang berzikir. Itulah makna ucapan Imam Abu Yazid Al-Bistami, zikrullahi bil lisani ghaflah. Jadi orang yang tidak paham, berzikir dengan lisan itu lupa. Orang syariat, orang tarikat kok salah. Kenapa pula zikir dengan lisan kok lupa? Sebab orang berzikir dengan lisan, bila inyo bercakap, bonti zikir. Kalau awak tidak, inyo menjual di pasar, inyo di kantor, tidak betul. Bi khilafi zikril qalbi, beda sama zikir qalbi. Fa innahu yakunu bi mulahazati musamma dzalika, bi mulahazati musamma dzalika al-lafzul mujarradu anil huruf. Karena zikir awak iko indak berhuruf, wal aswat indak bersuara, indak berhuruf, indak bersuara. Fala syai'a yulhi dzakira anhu, maka de ino indak berhuruf, inyo indak bersuara, maka indak ada nan bisa melalaikan inyo. Suara indak melalaikan inyo, huruf pun indak melalaikannya. De inyo indak bersuara, indak berhuruf. Maka bersyairlah ulama, biqalbin fadhkurillaha khafiyya anil khalqi bila harfin wa qala. Maka dengan zikir qalbi berzikirlah engkau zikir khafi, anil khalfi bila harfin wa qala. Khafi daripada makhluk, walaupun awak sama anak awak, sama suami istri awak, tidak bisa mendonga zikir awak. Bila harfin wa qala, dia tidak ada hurufnya dan indak pula qala, tidak dicakapkan. Wa hadza dzikru afdalu, ikolah zikir yang paling afdal. Bihadza qad jara qaulur rijali, begitu kata para ulama. Walidzalika, oleh sebab itu, ikhtara sadatunan Naqsabandiyah, maka ulama-ulama awak tarekat Naqsabandiyah memilih az-zikral qalbi, lebih memilih zikir qalbi. Wali annal qalba mahallu nazarillah, karena qalbi itulah yang dipandang Allah. Jadi kalau dikatakan orang tarekat meninggalkan syariat, iko daripada syariat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak menengok badan kamu, tidak menengok lidah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah tu qalbi kamu. Qalbi nan dipandang Allah, itulah nan berzikir, itu nanlah diajar waktu bersuluk. Jadi kalau cerita tentang masalah ayat zikir, banyak orang hafal. Allazina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah. Caranya macam mana? Itulah yang awak dalam suluk tu. Wa maudhi'ul iman, tempat iman tu qalbi tu juga. Wa ma'danul asrar, tempat rahasia Allah Ta'ala, qalbi tu juga. Nan dipandang Allah, qalbi. Tempat iman, qalbi. Tempat rahasia yang dititipkan Allah kepada hamba, qalbi. Wa mamba'ul anwar, tempat cahaya yang dipancarkan Allah, di qalbi tu juga. Wa salahuhu yuslihul jasadu wa bifasadihi yufsidul jasadu.
Kalau qalbi tadi elok, makanan lain ikutnya elok. Kalau hati tadi, qalbu tadi rusak, makanan lain ikut rusak. Itu pun dari hadis Nabi juga. Ala fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau inyo elok, makanan lain ikut elok. Jadi nak awak buat selama 10 hari, 40 hari, hendak mengelokkan qalbi tadi. Kalau elok qalbi tadi, lebih kurang gambarannya contoh itu. Tiang pemancar RCTI ada di Jalan Hang Tuah. Tiang iko menyiarkan film selama 24 jam. Dari jam 1 malam sampai jam 1 malam. Ini hidup itu. Tapi indak seorang bisa menonton. Sebab apa? Ini indak punya antena. Jadi pemancar yang di Jalan Hang Tuah tadi memancarkan film 24 jam non-stop. Tapi orang nan ada di Pangkalan Kerinci, nan ada di Siak, tidak bisa menangkap film tadi. Nan bisa menangkapnya orang nan ada antenanya. Antena kola nan sedang dipasangkan dek syekh awak, ditalkinkannya awak, dimandikannya awak, dipasangkannya awak kain, ditalkinkannya awak, dizikirkannya awak 10 hari sampai 10 hari menancapkan Allah 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 tadi, supaya bahasa orang kininya terkoneksi awak, tersambung awak dengan pemancar tadi. Lebih kurang gambarannya untuk itu. Kalau payah orang menjolehkannya lebih kurang. Jadi macam mana ceritanya Ustaz Somad bisa ikut? Jadi ambo waktu bulan Januari 2007 boleh ambo bersuluk. Januari sebelum itu ambo mimpi ambo bersuluk datuk ambo. Kata datuk ambo, waang bersuluk. Kalimatnya pendek aja, waang bersuluk. Sudah itu ambo sabik ke mak ambo. Mak ambo mimpi, kata datuk waang bersuluk. Oh, waang lah dokek 40. Memang waang bersuluk dokek 40 katanya. Waang carilah sampai bersuluk. Ambo pun menelpon Khalifah Muda. Khalifah Muda bila waktu bersuluk, cari jadual, dapatlah Januari itu. Itulah ambo libur 10 hari. Itulah ambo ikut bersuluk. Sudah 6 tahun. 2007 boleh, kinilah Agustus 2023, 6 tahunan lagi. Allah Ta'ala memboy. Kalaulah ambo indak tahu, indak ikut suluk, indak tahu ambo berceramah, yo memang itu isi ceramah. Marilah kita berzikir, marilah kita mengingat Allah. Cara berzikirnya cemano, mengingat Allah tuh cemano, apa nyonan dinge. Jadi Allah Ta'ala menolong ambo melalui mimpi. Kalau tidak mungkin ambo akan tahu ceramah, ambo akan. Alhamdulillah Allah membuat awak kau sodonan bersuluk kau punya cara jalan masing-masing diberikan Allah. Lalu awak pun terhubung, TV awak tadi pun, kalbu awak tadi terhubung dengan pemancar idunya. Tapi nan tahu film nan awak tengok tu hanya awak aja. Orang tak tahu entah apa nan awak rasakan. Itulah nan awak ceritakan ke mursyid awak. Nan ambo alami contoh iko, nan ambo alami. Sebab ini zauk, ini rasa. Macam mana merasakan. Ambo nak tahu entah apa nan ibu rasakan selama 10 hari. Entah apa nan bapak rasakan. Dan apa nan ambo rasakan iko pun bapak tidak juga tahu. Apa nan dirasakan Ustaz Somad sesudah bersuluk. Antara awak sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ahadis, dalam hadis-hadis memang ditunjukkan bahwa zikir qalbi kau lebih afdal. Jadi kau bukan dibuat-buat uang tarikat Naqsabandiyah. Dari hadis, hadisnya dalam Ibnu Hibban. Khairul zikri al-khafi, kata Nabi. Seelok-elok zikir adalah zikir khafi. Wa khairul rizki ma yakfi. Seelok-elok rezeki nan cukup, bukan nan banyak. Sebab banyak orang dapat rezeki tapi tidak cukup. Awak ingin cukup, itu nan paling elok. Az-zikrul ladzi la tasma'ul hafazah. Zikir nan indak bisa didengar oleh malaikat penjaga. Malaikat yang menjaga awak itu pun tidak bisa didengarnya zikir itu. Hanya awak dengan Allah saja. Yazidu ala dzikril ladzi tasma'uhul hafazah. Lebih elok daripada zikir yang didengar malaikat 70 dha'fan, 70 kali. Lebih elok 70 kali.
Banyaklah zikir-zikir, dalil-dalil yang disobik oleh para ulama. Lalu kemudian asal dasar daripada zikir tarekat Naqsabandiyah itu adalah hifzun nafasi anil ghaflah, menjaga nafas jangan sampai lupa inda dukhulihi, waktu nafas tu masuk, wa khurujihi, dan waktu nafas tu keluar. Paling halus zikir, masuknya awak ingat, keluarnya pun awak ingat, saking halusnya. Langkah kaki awak ingat, contohnya waktu awak nak masuk WC, ingat awak kaki kanan atau kaki kiri. Waktu keluar dari WC, ingat awak kaki kanan atau kiri. Tapi tarekat Naqsabandiyah lebih halus lagi, nafasnya yang masuk pun dengan nafasnya yang keluar ingat. Maka wala takum minal ghafilin, jangan lupa. Jadi banyak orang berzikir tapi lupa. Di dalam tarekat Naqsabandiyah awak memang dijago betul, tidak lupa. Wa bainahuma, antara nafas masuk dengan nafas keluar, liyakuna qalbuhu hadiran ma'allah fi jami'il anfas, dalam sodo nafasnya itu inyo ingat Allah, tidak lupa satu nafas pun. Ambo walaupunlah bersuluk 6 tahunan lagi, belum sampai pada tingkat itu lagi. Ambo masih lalai, tapi ambo berusaha. Masih sampai kini ambo berusaha. Maka ambo tidak ceramah, ambo tidak sanggup berceramah. Ambo cuma membacakan, ambo terjemahkan. Coba kalau ambo berceramah, berarti ambo lah sampai ke tingkat itu. Li'anna kulla nafasin yadukhulu wa yakhruju, sodo nafas yang masuk dan nafas yang keluar awak ingat Allah, fahuwa hayyun, itulah makna orang hidup. Itulah yang ada disebut dalam hadis, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang berzikir sama orang tidak berzikir macam orang hidup sama orang mati. Bila awak hidup, waktu awak berzikir. Jadi kalau hati itu berzikir tadi awak hidup, kalau dia mati awak mati. Begitu halusnya tarekat Naqsabandiyah. Maka orang Naqsabandiyah lebih banyak diam, hanya memperhatikan hatinya, memperhatikan zikirnya. Jadi ambo banyak bersua orang-orang tua. Rupanya awak kau kalau makin tua, maka cakap awak makin banyak, tidak berhenti bercakap. Ambo banyak berkeliling bersua sama orang-orang tua, makin tua makin banyak cakap. Tapi orang Naqsabandiyah tidak. Orang Naqsabandiyah inyo lebih sibuk dengan nafasnya, sibuk memperhatikan kolbunya. Inyo tidak terlalu peduli dengan orang, tidak peduli cakap orang, tidak peduli komen orang. Inyo sibuk dengan zikirnya pada Allah Ta'ala. Jadi ambo bersyukur, nikmat yang paling godang Allah bawa pada ambo bukan nikmat ke Mesir, bukan nikmat ke Maroko, bukan nikmat ke Sudan, bukan nikmat profesor. Nikmat yang paling godang Allah bawa ambo nikmat bersuluk. Kalau tidak, sampai mati ambo tidak tahu cara berzikir. Qala Maulana Al-Kurdi, kata Imam Amin Al-Kurdi, di antara adab-adab berzikir, at-taharatu bi ayyakuna mutawaddi'an, indak putui wudu. Itulah maka awak waktu bersuluk itu tidak putui wudu. Yang kedua, salatu raka'ataini, sembahyang sunat, memang banyak awak sembahyang sunat. Yang ketiga, istiqbalul qiblati fi makanin khalid, madok kiblat di tempat nan sunyi. Ini nambah bacakan kau dan lah awak buat. Al julusu mutawarrikan, duduknya duduk tawarruk, aksa tawarrukis salah, tapi terbalik dengan tawarruk sembahyang. Tawarruk sembahyang terbalik dari tawarruk sembahyang. Dari mana datang duduk tawarruk terbalik itu? Lima qila innal ashaba kanu yajlisuna indan nabi ala hadhil hay'ah. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau di luar sembahyang, inya duduk dokek Nabi macam duduk awak waktu berzikir Naqsabandiyah. Itu kata Syekh Khalid, kata Syekh Amin Al-Kurdi. Wa aqrabu lit tawadhu, dan itu duduk orang yang paling dokek pada tawadhu. Yang keenam, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, menghadiahkannya kepada Sayyidina Muhammad, menghadiahkannya kepada semua tuan-tuan Syekh awak. Dan ambo sawik satu-satu tadi, dari Buya Somad sampai kepada Syekh Khalid Kurdi An-Naqsabandi, dan sampailah ke atas. Tarmidul ainaini, memejamkan mata. Wa ilsaqus syafati bisyafati,
kemudian mulut tertutup. Wal lisanu, lidah bisaqfil halaqi, lidah ditungkekkan ke atas. Likamalil khusyuk, itulah khusyuk yang paling sempurna. Apa guna mulut tertutup, mata terpejam, lidah ke atas itu? Waliqat'il khawatiri, memutui sodo lintasan-lintasan nan ada di mata. Awak kau akan selalu memikirkan apa yang awak pandang. Ambo pandang ke karpet, tengok warnanya hijau, ada bunga-bunganya. Tengok ke botol, ada airnya. Tengok ke kabel, warnanya hitam. Maka pojam itu. Mulut tertutup, lidah tertungkek, tujuannya untuk memutus khawatir, lintasan-lintasan apa yang ada dalam pikiran. Pikiran itu datangnya dari mana? Dari mata. Maka tutup mata, tutup mulut, tungkek kata. Yang ke-8, rabitatul qabri, rabitah barzakh, rabitah kubur. Awak sudah mengalami itu. Jadi kalau orang bertanya, tak takut Ustaz mati? Awak di 2007 boleh Januari lah mandi, lah dipasangkan kain kapan, lah ditalkinkan ke telinga. Maka awak mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Bukan teori. Yang ke-9, rabitatul mursyid, awak rabitah kepada mursyid. Dalilnya ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tak cukup hanya takut kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang nan shadiq. Itulah dalil awak rabitah. Yang ke-10, ayyujmi'a jami'a hawasihil badaniyah, mengumpulkan sodo hawas panca indera awak, mata, telinga, tangan, kaki, utak, hati. Wa yaqta'u anha jami'as syawaghil, memutuskan dari segala yang dapat menyibukkan ini. Maka kamu bersuluk dulu 10 hari, handphone tu memang mati sama sekali, tidak ada yang bocas, tidak ada bersuara sama siapapun. Ambo hanya duduk berzikir dalam kelambu. Jadi apa yang ambo buat dulu disuruh buya, itu yang ditulis Syekh Qurdi di situ. Wa yatawajjahu bi jami'i idrakihi ila Allah, inya fokus pada Allah Ta'ala. Wa yaqulu bilisanihi sirran, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, summa yadhkuru bismizzat, kemudian dia menyebut ismuzzat. Lalu kemudian dan keseboleh intizar warid dzikri indal intiha yasiran qabla an yaftah ainai, menunggu sejenak apa nanti ibu apa nan datang sebelum zikir berakhir. Lalu kemudian akhirnya ia pun membuka mata. Itulah nambah sawi tadi. Sesudah awak konekkan, awak hubungkan TV awak tadi ke pemancarnya, apa nanti tiba ke awak ceritakan ke syekh awak, dan awak tidak tahu apa nanti tiba ke kawan awak pun tidak tahu entah apa nan dia asuhkan kawan sebelah kelambu, sebelah kawan. Awak sibuk hubungan awak dengan Allah. Itulah nada dalam hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubinas. Sibuk inya memikirkan dirinya sampainya lupa pada orang lain. Berapa lama sehari semalam sesudah awak suluk kau? Kata Syekh Al-Qurdi, yambaghi ayyulazimas salika hadza dzikra fi yaumihi wa lailatihi sa'ah au nisfu sa'ah, paling indah 1 jam atau paling indah setengah jam. Hendaklah inya melazimkan zikir untuk iko sehari semalam. Qala Maulana Khalid, kata Imam Syekh Khalid Al-Qurdi, dan namanya awak pakai tarikat Khalidiyah. Khalid, apa katanya? Wal muqtasibu, orang yang masih mencari signal. Ibarat awak dulu memasang antena, masih mencari, orang dapat lagi signal RCTI tadi, masih mencari. Wal muqtasibu, orang yang masih mencari. Ghairul mutajarridi, bukan orang yang lah sampai pada maqam mutajarrid. Mutajarrid lah sampai. La yang qusu wirduhu, wiridnya indak kurang an khamsati alaf, 5.000 fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Wa mazada fahuwa atam, siapa nan lebih daripada 5.000 fahuwa atam, lebih sempurna. Jadi kalau awak baca-baca, kata Syekh Khalid 5.000, tadi di pangkal katanya setengah jam. 5.000 apa setengah jam? Maka sesungguhnya kalau orang nan lah mengamalkan, indak ada kontradiktif antara 5.000 atau setengah jam. Sebab
satui itu Allah 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 itu satunya antara 30 detik sampai 45 detik. Jadi kalau 30 detik maka 5.000-nya itu sekitar setengah jam. Jadi kata Syekh Maulana Khalid Al-Kurdi 5.000 dengan tampek lain disebutnya 1 jam setengah jam, sama hitungannya. Lalu kemudian di tampek lain wala takum minal ghafilin, janganlah jadi orang nan lalai. Jadi macam awak meniti pematang di tengah sawah, kanan sawah kiri sawah, di tengah itu ada jalan dari tanah liat dan licin. Waktu awak memikul padi tadi agak terkelicik, terpeleset ke kanan, naik balik kaki, agak jatuh ke kiri, naik balik kaki. Ambo sampai kini pun tetap ada kadang jatuh ke kanan, naik balik kaki. Bedanya awak orang tarekat Naqsabandiyah tahu awak jalannya dan tahu awak memulai naiknya balik kaki. Jadi dengan bersuluk iko sembahyang lebih khusyuk, berzikir awak lebih khusyuk sebab tahu dah awak. Tapi bukan berarti dengan bersuluk lalu awak masuk lebih dari orang lain, indah. Kami kola bersuluk, kami kola berterikat, kami kola indah. Awak lebih menengok diri awak. Yang ambo asalkan sesudah bersuluk, ambo lebih sibuk memikirkan diri ambo. Susah menceritakannya sebab iko kan suluk ko jauh rasa. Lebih kurang macam awak masuk dalam tabung kacu. Masuk dalam tabung kacu. Tabung kacu itu dimasukkan ke dalam laut. Ada tabung kacu, masuk awak ke dalam tabung kacu itu masuk ke dalam laut. Jadi awak tidak terlalu peduli dengan ado ikan, ado batu karang, ado cumi, tidak terlalu peduli awak menengok itu sebab awak sibuk dengan keadaan awak dalam tabung kacu. Begitulah yang awak alami waktu ini. Awak tidak terlalu peduli. Ambo ceramah, di tempat ceramah tu ada bupati, ada sekda, ada gubernur, ada pejabat. Tak terlalu peduli ambo pada pejabat-pejabat. Adonya ndak adonya sama. Ambo lebih sibuk dengan zikir ambo, dengan hati ambo. Ambo ingat Allah pun tidak. Lebih kurang itu dan ambo asukan. Begitulah kata ulama-ulama yang disusunnya kitab. Iko selalu ambo baca-baca. Deko ambo kopikan, tak sampai ambo mengkopikan, yang ambo mohon maaf. Anna adada nafsal insan, kata Syekh Najmuddin Al-Kurdi, jumlah napas manusia fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, qad yablughu khamsatan wa ishrina alfa nafasin, 25.000 kali nafas. Nah, jadi sesudahnya berzikir, lalu berjalan ninya, lalu menjaga tokonya, lalu di kantornya, kalau bisa inya ndak lupa dalam nafasnya itu, maka berartinya 25.000 kali. Sampai Ustaz Somad ke situ, indah. Ambo masih berusaha, masih pertolongan doa tuan-tuan guru, masih mengharapkan datang ke tempat bersuluk mendapatkan faidul barakat, limpahan barakat dari Allah Subhanahu wa taala untuk awak semua. Apakah ambo yang bersuluk 2007 boleh hatinya lebih khusyuk daripada orang nan bau bersuluk? Allah tentu. Allah taala. Kenapa ditutupkan Allah taala tidak nampak? Kenapa Allah tidak bukakan itu nampak oleh Ustaz Abdul Somad? Supaya ambo lebih sibuk dengan diri ambo daripada memikirkan zikir orang lain. Jadi ambo selama menyampaikan tausiah banyak bersuara orang macam-macam. Ambo bersuara sama orang di Jalan Sudirman, katanya nyo berzikir. Sesudah berzikir itu nyo nampak apa nan ada di balik dinding. Siapa tamu hari ko nan datang ke rumahnya tahu, nampaknya mukanya datang ke rumah. Kalau nyo bawa motor di balik belokan tu, siapa motor apa nan kena nampaknya. Katanya gambo apa nan ambo alami ko Ustaz? Kata ambo nan alam itu namanya kasyaf. Kasyaf itu tirai yang disingkapkan Allah taala. Tak ada susahnya bagi Allah. Kasyaf apa? Kasyaf ada dua. Pertama kasyaf syaitani, kasyaf dari setan. Yang kedua kasyaf ilahi, kasyaf dari Allah. Macam mana awak membedakan iko dari Allah, iko dari setan? Ambo tanya. Sesudah nampak apa nan ada di balik dinding, apa nan ada di tamu,
makin ingat Allah atau makin lupa? Katanya sesudah menampak iko makin lupa ambo. Berarti dari setan. Itulah bahayanya awak tidak berguru. Awak sangko karomah, padahal awak sedang dipermainkan setan. Jadi memang dalam dunia tasawuf, tarekat, zikir iko mesti awak berguru, sehingga kalau awak mengalami sesuatu awak tanyakan ke guru awak. Rupanya awak dah salah jalan. Orang nak menunjukkan jalan itu mursyid. Man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah guru. Mudah-mudahan dengan berguru awak dijaga Allah daripada sosek-sosek salah jalan, insyaallah. Lebih kurang 30 menit. Itulah nanda apa yang ambo bacakan. Mudah-mudahan bagi diri ambo mengingatkan ambo bahwa ambo pun masih lalai, masih lupa. Buat awak bersama bisa ambo menyambung silaturahim, bisa ambo mengulang balik rasa ambo bersuluk 6 tahun yang lalu. Walaupun Buya tidak ada bersama awak, tapi nyo menengok awak kita. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fa sayarallahu amalakum, nak menengok suluk awak kini kau tiga. Pertama Allah, yang kedua rasuluhu, Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Kata ahli tafsir, mana mukminun tu? Orang tua awak, ubah ambo, oma ambo, dan lah nak ada nyo menengok ambo dari alam barzakh. Yang ketiga guru ambo. Buya menengok ambo kini. Nampaknya bahwa ambo kini sedang bersama dengan tarekat Naqsyabandiyah. Bersama awak di tempat suluk iko, bersama dalam zikir, ruh awak selalu bersama. Kalau ambo yang ambo ambil bekal di hari tua ambo, insya Allah ambo tahu cara berzikir. Ambo tidak terlalu sibuk banyak bercakap. Ambo bisa merasakan ketenangan hati. Itulah nikmat yang paling godang. Ambo ucapkan selamat kepada bapak ibu yang sudah ikut bersuluk, dapat jalan. Tetap istiqomah awak hendaknya. Makanya selalu awak minta doa istiqamata ala syariatil gharra wat tariqatil bayda. Istiqamah di dalam syariat nan lui, wat tariqatil bayda, dan tariqat nan putih nan bercahaya. Imam Al-Ghazali waktu ditanya sesudahnya berkhalwat, orang Arab tu menyebutnya khalwat, awak menyebutnya suluk, sama. Apa nan la dapat sesudah khalwat tu Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya nan ditembakkan Allah ke dalam hati. Itu nan la dapat Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan awak pun diberi Allah Ta'ala cahaya itu. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi Allah Ta'ala, makanya tidak akan mendapat. Awak mendapatkan cahaya dari cahaya nur Nabi Muhammad SAW, daripada cahaya guru-guru awak. Itu maka sebelum berzikir awak bertawassul, awak membacakan Al-Fatihah, supaya awak mendapatkan limpahan-limpahan faydul anwar, faydul barakat, limpahan cahaya, limpahan keberkahan-keberkahan. Apa yang nambo timo dari 2007 boleh, 2008 boleh, 2009 boleh, 2020, 2021, 2022, 2023, kamu anggap adalah limpahan barakah daripada tuan-tuan Syekh tarekat Naqsyabandiyah. Sebab ambo perjalanan hidup ambo sesudah bersuluk itulah datangnya macam-macam. Sebelum suluk itu tidak ada. Sesudah bersuluk itulah datang segala macam ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lain orang lain ujiannya, lain awak nak bersuluk ko lain, mungkin ada ujiannya batin, ada ujiannya zahir. Tapi apapun yang datang, dan awak minta dengan zikir dan lahawak ditancapkan guru ke dalam kolbu tadi, itulah yang membuat awak kuat insyaAllah. Itulah dapat ambo sampaikan. Mohon maaf pada Syekh, pada Khalifah muda, pada tuan-tuan guru. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan iko nan baik-baik dari Allah Ta'ala, nan tak baik dari kekeliruan ambo. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.